bukan hebahkan, baru minta maaf. Hakala sepatutnya orang yang beriman. Alangkah banyaknya zaman sekarang tangan-tangan gatal yang suka untuk menghantarkan informasi-informasi tanpa memastikan kebenarannya dan tidak berpikir. Di zaman kita sekarang ingin memastikan penghebahan apa saja berita, dilihat dulu apa yang akan dihebahkan dan siapa yang bertanggung jawab tentang berita yang kita terima sebelum kita hebahkan. Kalau itu melibatkan kepada golongan tertentu, ada jabatan-jabatan tertentu, dirujuk terlebih dahulu betul ke berita ini. Itu pun kalau dia terlibat perlu untuk menghebahkan. Kalau tidak, buat apa nak melibatkan diri kepada perkara yang kita tidak dituntut untuk melibatkan diri dalam hal ini? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya orang Islam tidak berkecimpung, tidak melibatkan diri kepada perkara yang tak ada kaitan dengannya langsung. Ini bahagian daripada perkara yang perlu untuk dipegang oleh orang Islam supaya tidak tidak menjadi pak turut imma'ah. La yakun ahadukum imma'ah. Jangan kamu jadi imma'ah, pak turut, kata Nabi SAW. Ikut rentak. Orang buat baik-baik, isu bercakap ini cakap juga, lepas esok cakap yang lain, cakap lain juga, lepas tu esoknya isu mengcounter yang pertama, cakap juga itu. Kenapa dalam segala hal kita nak bercakap? Biasakan untuk kita bercakap atau berusaha untuk bercakap untuk tidak bercakap. Saya tak mau cakap, tapi dia cakap. Karena apa? Ini bahaya yang keluar daripada lisan ini bila mana kita bercakap kepada perkara yang tak ada kaitan langsung dengan kita. Lebih-lebih lagi bila mana mengelirukan kepada orang ramai. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu. Orang-orang yang punya perasaan suka, ini pun bahaya daripada dia tidak terlibat memfitnah. Dia tidak terlibat mengeluarkan statement, tapi suka bila mana orang keliru, suka bila mana orang merasa terhibur dirinya kalau orang itu semakin terkeliru dalam hal-hal dan isu-isu yang berlaku. Suka saja. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu. Orang-orang yang suka tersebarnya fahisyah, perkara buruk, baik itu berkaitan dengan masalah mungkar atau perkara isu walasul apa saja. Fil ladzina amanu, kepada orang-orang beriman, perasaan suka saja perkara menimpa kepada orang-orang beriman daripada kekeliruan, maka perasaan itu juga adalah merupakan satu dosa yang akan dihukum dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahimtum? Walihada ini tarbiyah imaniyah. Dididik kita punya hati, kita punya jiwa oleh Allah Subhanahu wa taala supaya berhati-hati menempatkan diri di mana kita perlu terlibat dan di mana kita perlu untuk tidak terlibat. Ini pada ayat yang sebelumnya dan saya bahaskan panjang lebar berkenaan dengan Sayyidina Umar bin Khattab yang mendengar isu berita kalau Rasulullah menceraikan istrinya. Berita sampai kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar terus hebahkan ke? Datang dulu jumpa dengan Nabi. Tak dijumpai oleh Nabi kali pertama karena Nabi sedang bermasalah. Dia sabar tunggu 3 kali sampai minta izin untuk jumpa dengan Nabi, nak memastikan berita itu benar atau tidak. Setelah dapat berita kebenarannya daripada Rasulullah kalau Nabi tidak menceraikan istrinya, pertama kali dibuat oleh Sayyidina Umar, buka tingkap, teriak dengan kuat-kuat, tak betul berita yang mengatakan Nabi ceraikan istrinya. Sebelum berita yang sudah tersebar sedikit demi sedikit ini semakin tersebar meluas, Sayyidina Umar dah tutup pintu itu, bagi tahu tidak benar. Bila Sayyidina Umar mengatakan berita itu tidak benar, keluar statement tidak benar setelah dapat kepastian daripada Tuhan yang punya badan, setelah dapat daripada sumber yang benar, bukan hebahkan, baru minta maaf. Hakala sepatutnya orang yang beriman. Alangkah banyaknya zaman sekarang tangan-tangan gatal yang suka untuk menghantarkan informasi-informasi tanpa memastikan kebenarannya dan tidak berpikir akibat daripada tangannya itu sendiri. Berapa ramai orang akan terkeliru, berapa ramai orang akan terkorban dengan salahnya informasi. Gal di antara senjatanya Dajjal untuk
menarik orang-orang supaya ikut kepada Ad-Dajjal adalah tazyif. Tazyif, pemalsuan. Gal fil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahukan Dajjal di antara kekuatannya adalah Dajjal punya neraka sendiri, punya surga sendiri. Katanya, kalau kamu tak ikut kepada aku, ini hukumannya, tunjukkan dia punya neraka. Kalau kamu taat kepada aku, ditunjukkan, ini surganya. Kalau kata baginda Rasulullah, kalau kamu terlibat dalam hal yang sedemikian oleh Dajjal, ketahuilah kalau kamu diancam demikian dan akan dimasukkan kepada nerakanya Dajjal, masuklah kamu, karena nampaknya macam api, tapi di dalam adalah bukan api. Tapi yang dikatakan oleh Dajjal itu adalah surga kepada Dajjal, itu adalah merupakan neraka kepada orang yang taat kepada Ad-Dajjal. Bukankah ditipu orang? Nampak api, tapi dalamnya bukan. Sama juga cara orang untuk memanipulasi masyarakat adalah dengan menyebarkan maklumat-maklumat yang tidak sahih.